Oke, saya akan mempresentasikan tentang portofolio UAS DI1. Perkenalkan, saya Agustinus Aditya, C081902, dengan dosen pengampu Bapak Amar Mulyono. Berikut adalah daftar isi dari portofolio ini. Secara garis besar ada 3, yaitu programming, konsep desain, dan gambar kerja. Yang pertama yaitu programming. Pertama adalah deskripsi proyek dan studi banding. Jenis proyek kali ini adalah proyek perancangan apartemen berupa renovasi apartemen dengan tipe studio seluas 21 meter persegi yang terletak di Salemba, Jakarta Pusat. Ruangan ini terletak di lantai 17 dengan nomor kamar 45. Posisi kamar sendiri menghadap ke arah timur, namun terhalang oleh satu tower di seberangnya karena layout bangunan apartemennya berbentuk letter U, sehingga kurang maksimal dalam mendapatkan cahaya matahari pagi. Lalu untuk studi banding proyek sejenis, yaitu yang pertama adalah 22 meter persegi apartemen in Taiwan by Little Design, yaitu sebuah proyek renovasi interior apartemen di Taiwan yang digarap tahun 2015 dengan luas sekitar 22 meter persegi dan memanfaatkan mezanin untuk tempat tidur. Lalu yang kedua adalah 51 square meters house by Sontang M. Siregar, yaitu proyek hunian rumah tinggal yang dibangun pada tahun 2010 dengan keterbatasan lahan yaitu hanya 37 meter persegi. Berikut adalah capture dari referensi yang saya ambil. Lalu berikutnya adalah pengenalan user. User adalah seorang mahasiswa dan intern graphic design yang berusia 19 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu berikutnya adalah data literatur. Terdapat beberapa literatur yang saya ambil dan terbagi menjadi sejumlah bagian. Seperti misalnya pada bagian penerangan pencahayaan, mengambil dari data arsitek, lalu pengelompokan dan pemuatan ruang dari designing interior, dan residential interior design, lalu dekorasi dan estetika dari decorating idea book, lalu ergonomi dan menunjang kenyamanan kerja dari data arsitek, lalu dari body space anthropometry, ergonomics and the design of work, dan human dimension and interior space. Lalu untuk furniture mengambil dari designing interior by Rosemary Kilmer dan Way of the Kilmer. Berikut adalah capture reference dari referensi yang saya ambil. Lalu berikutnya adalah tujuan perancangan dan tabel programming. Tujuan perancangan menciptakan apartemen yang nyaman, praktis, fungsional, dan mampu mendukung aktivitas yang padat, khususnya ketika melakukan pekerjaannya sebagai mahasiswa dan juga desainer grafis, serta dalam mengurus organisasi seperti rapat dan sebagainya. Meskipun demikian, kalian ingin unit apartemennya tetap terlihat rapi dan bersih, walaupun ia mungkin tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus kamarnya sendiri. Lalu berikutnya adalah tabel programming. Yang pertama yaitu function, ada data pengguna ruang, dalamnya ada aktivitas, rangkaian aktivitas, kelompok aktivitas, dan alur sirkulasi manusia. Lalu untuk konsep kliennya yaitu ingin memperbanyak tempat penyimpanan, menginginkan meja kerja yang floating dan bisa dilipat ke dinding supaya mudah dibersihkan, lalu adanya furniture praktis dan multifungsi. Berikut adalah data pengguna ruang yaitu aktivitasnya. Lalu berikutnya adalah zoning aktivitas. Terdapat beberapa zoning berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama itu ada area outdoor, area kerja, santai, penyimpanan pakaian, area cuci, area kering kamar mandi, dan area basahnya, dan area memasak dan menyiapkan makanan. Lalu untuk form atau bentuknya itu, pertama adalah public facility, yaitu ada 2 kolam renang besar dan kolam anak, jogging track, taman yang tersebar di beberapa lokasi, coffee shop, gym, lapangan, basket half size, dan Indomaret. Lalu untuk lingkungan sekitarnya yaitu terletak di kawasan perkantoran dan kampus UI Salemba, dan bagian timurnya adalah Rumah Sakit Karolus dan pemukiman penduduk. Bagian baratnya adalah anak Sungai Ciliwung dan pemukiman penduduk, serta bagian selatannya adalah kompleks sekolah Salemba Raya dan gedung perpustakaan nasional. Lalu berikutnya adalah layout apartemen, arah angin matahari, maps,
site plan, dan foto lingkungan. Lalu untuk konsep klien, yaitu yang pertama, furniture yang bisa digunakan untuk tidur pada bagian atas dan sofa pada bagian bawah, atau yang bisa disebut juga bunk bed. Lalu adanya pembagian ruang publik dan private, monitor layar yang bisa digunakan untuk bekerja, dan tempat penyimpanan mode grade supaya debu kotoran tidak mudah mengendap, dan sekat dinding kamar mandi dibongkar dengan kaca buram ataupun dengan korden sebagai opsional supaya terasa lebih luas. Lalu untuk ekonomi, yaitu pertama adalah budget untuk renovasi, berkisar antara 50 sampai 60 juta dan berasal dari gabungan antara tabungan pribadi dengan dana orang tua. Lalu untuk biaya operasional, itu sekitar 1 juta per bulan, sudah termasuk listrik dan air, berasal dari uang pribadi. Lalu untuk biaya pasca huni tidak tersedia karena klien tidak berencana untuk menyewakannya. Lalu untuk konsepnya klien yaitu 65% dana renovasi dialokasikan untuk pembelian furniture maupun pembuatan furniture custom. Lalu untuk time yaitu furniture lama dihilangkan dan digantikan dengan furniture baru yang lebih praktis dan fungsional dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Lalu berikutnya adalah kolom kebutuhan dan problem, yaitu yang pertama function, terdapat workspace, living room, tempat tidur, dapur, dan kamar mandi. Lalu sebelahnya adalah tabel, aktivitas, dan kebutuhan furniture serta dimensinya. Lalu problemnya yaitu yang pertama adalah kurangnya tempat penyimpanan tertutup, sehingga barang yang terlihat membuat ruang terkesan berantakan. Lalu tempat yang sulit dijangkau ketika membersihkan kamar. Lalu berikutnya adalah kurangnya pembagian antara furniture publik dan private. Dan terakhir adalah selang jet washer, WC yang mudah bocor. Berikut adalah blocking dari layout apartemen ini sesuai kebutuhan klien dan aktivitas klien. Lalu berikutnya adalah bubble diagram, matriks hubungan ruang, kebutuhan pencahayaan yang dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu bubble diagram. Itu terdapat berbagai macam hubungan ruang seperti misalnya workspace dengan living room, tempat tidur, ataupun dapur karena letaknya berdekatan, serta juga kamar mandi ketika klien ingin buang air. Lalu di bawahnya adalah matriks hubungan ruang, dan sebelahnya adalah kebutuhan pencahayaan dalam bentuk tabel. Dan yang itu yang pertama ada aktivitasnya, dan sebelahnya adalah kebutuhan pencahayaannya. Seperti misalnya belajar bekerja, ada lampu kerja tempel dinding LED watt rendah. Lalu ketika memasuki hendak atau meninggalkan kamar, terdapat lampu otomatis yang menyala ketika membuka pintu dan mati ketika menutup pintu, dan lain sebagainya. Lalu untuk problemnya yaitu kurangnya tempat penyimpanan tertutup, tempat yang sulit dijangkau, pembagian furniture publik dan private, dan selang jet washer yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu potensi yang ada yaitu yang pertama adalah posisi jendela kamar yang besar dan menghadap ke arah timur sehingga mampu memberi sinar matahari yang cukup. Lalu yang kedua adalah unit berada di lantai 17 sehingga masih tergolong rendah, sehingga bisa lebih memudahkan proses evakuasi ataupun ketika fasilitas lift sedang bermasalah karena tidak terlalu jauh menggunakan tangga darurat. Lalu berikutnya adalah security, safety, dan hygienity. Untuk security-nya sendiri menggunakan beberapa alat seperti smart lock, door viewer, dan telepon darurat. Lalu untuk safety menggunakan smoke detector, sensor lampu otomatis, circuit breaker, dan tabung apar, serta pembuatan furniture yang sudutnya tumbul, sehingga tidak membahayakan pengguna. Lalu yang terakhir adalah hygienity, yaitu material yang tidak mengandung bahan kimia, penggunaan storage model grade, furniture yang bisa mudah dijangkau sehingga mudah dibersihkan, dan material kain yang waterproof pada bagian sofa sehingga tidak mudah kotor. Berikut adalah contoh dari beberapa pengaplikasiannya. Terdapat smart lock, door closer, dan tabung apar. Lalu berikutnya adalah kriteria nyaman dan praktis yang dibutuhkan klien. Yang pertama yaitu menggunakan furniture ramah lingkungan, dapat mudah dijangkau ketika dibersihkan, minim penggunaan bahan kimia, dan memaksimalkan tempat penyimpanan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Lalu berikutnya adalah form, yaitu kriteria rapi yang dibutuhkan klien yaitu bentuk desain dan furniture
menyesuaikan bentuk ruangan, pemilihan warna yang cenderung netral dan cerah, dan menggunakan kaca cermin di beberapa bagian supaya dinding bisa memberikan kesan yang lebih luas. Problemnya yaitu yang pertama adalah view pencahayaan kurang dimaksimalkan, lalu aktivitas yang padat sehingga memerlukan kenyamanan yang maksimal, dan perlunya efisiensi yang tinggi dalam tempat penyimpanan barang supaya terlihat rapi. Lalu berikutnya adalah tabel aktivitas dengan kebutuhan ruang. Lalu berikutnya adalah Dina Furniture 1 dan Dina Furniture 2 atau opsi kedua. Lalu berikutnya adalah ekonomi, yaitu pemilihan furniture multifungsi karena selain membuat ruangan tidak banyak barang, juga lebih menghemat budget. Lalu memperbanyak lampu namun dengan berdaya watt rendah. Lalu berikutnya penggunaan pendingin ruangan dengan PK yang tidak terlalu besar. Dan menggunakan water purifier sehingga bisa menghemat biaya untuk air mineral galon. Lalu untuk time, yaitu material furniture yang bisa digunakan sebisa mungkin dapat diolah dan digunakan kembali. Lalu material yang berdaya guna tinggi dan memiliki daya tahan yang baik. Untuk problemnya sendiri, dari segi ekonomi yaitu penghematan biaya operasional seefisien mungkin karena biaya operasional berasal dari dana klien. Lalu untuk time, yaitu klien adalah seorang environmentalist sehingga sebisa mungkin tidak ingin mencemari lingkungan dengan limbah furniture bekas. Lalu berikutnya adalah konsep desain, yaitu yang pertama adalah problem solving. Terdapat tabel tentang permasalahan dan solvingnya. Yang pertama yaitu function, kurangnya tempat penyimpanan tertutup sehingga barang yang terlihat membuat ruang terkesan berantakan. Solvingnya itu dengan membuat tempat penyimpanan tertutup di beberapa tempat seperti di bawah sofa dan furniture lainnya. Lalu untuk form, ada tempat yang sulit dijangkau ketika membersihkan kamar. Solusinya adalah dengan menggunakan furniture yang memiliki bentuk dan layoutnya simple dan mudah dijangkau oleh pembersih. Lalu yang berikutnya masih terkait dengan bentuk form, yaitu kurangnya pembagian antara furniture public dan private, dan solusinya adalah dengan menggunakan bunk bed, yaitu tempat tidur pada bagian atas sebagai area privasi dan sofa pada bagian bawah untuk area yang lebih publik. Lalu yang keempat berkaitan dengan function, yaitu selang jet washer yang mudah bocor. Solusinya adalah menggunakan closet eco washer sehingga tidak mengandalkan jet spray saja yang mudah bocor. Lalu yang kelima masih terkait dengan function, yaitu klien ingin furniture yang praktis dan bisa digunakan untuk memperluas ruangan. Solusinya adalah dengan menggunakan meja kerja yang dapat dilipat ketika sedang tidak digunakan. Lalu yang terakhir adalah function, yaitu klien tidak ingin tempat penyimpanan terbuka yang mudah menyimpan debu. Solusinya adalah dengan menggunakan grease storage yang untuk tempat penyimpanan seperti alat makan dan bagian bawahnya tidak menyimpan debu. Lalu untuk skala prioritasnya, yaitu yang pertama adalah kurangnya pembagian antara furniture public dan private. Lalu yang kedua adalah kurangnya tempat penyimpanan tertutup, sehingga barang yang terlihat membuat ruang terkesan berantakan. Lalu yang ketiga adalah kalian menginginkan furniture praktis. Lalu yang keempat, tempat yang sulit dijangkau ketika membersihkan kamar. Lalu yang kelima adalah kalian tidak ingin tempat penyimpanan terbuka yang mudah menyimpan debu. Lalu yang keenam adalah selang jet spray washer yang mudah bocor. Lalu berikut adalah alternatif layoutnya dan blockingnya. Lalu untuk unsur pembentuk ruangnya, konsep umumnya menciptakan apartemen yang nyaman, praktis, dan fungsional untuk mendukung aktivitas yang padat, sebagai mahasiswa maupun bekerja sampingan sebagai desainer grafis. Dengan skala kepadatan aktivitas tersebut, klien ingin apartemennya tetap terlihat rapi dan bersih walaupun ia mungkin tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus kamarnya tersebut. Lalu yang pertama adalah bagian lantai. Terdapat tabel ruang kriteria dan jenis material yang digunakan serta spesifikasinya. Yang pertama yaitu living room, working space, dan dapur itu memberi kesan yang hangat dan homey serta terkesan bersih. Penggunaannya yaitu parket vinil motif kayu. Spesifikasinya yaitu premium parket vinil 91,5 x 15 warna coklat muda. Lalu untuk kamar mandi dan WC itu memberi suasana yang rileks, tidak licin, mudah dibersihkan dan mampu menyamarkan jamur air yang mengendap. Material yang digunakan yaitu keramik homogeneous style, teksturnya kasar, dengan spesifikasi keramik 30 x 30 dengan warna dasar abu-abu, motif plain.
Lalu untuk dinding, yaitu working space, yang pertama mampu membuat lebih fokus dan mudah dibersihkan, dan tidak membuat mata cepat lelah. Material yang digunakan adalah dinding finishing wallpaper, dan spesifikasinya yaitu lanoir tekstur warna soft dan memiliki sedikit corak atau motif. Lalu living room dan bedroom itu memberi nuansa homey dan nyaman bagi pengguna dan menambah cermin built-in untuk membuat suasana terasa lebih lega. Lalu material yang digunakan yaitu dinding finishing cat dengan aksen bronze mirror pada bagian tertentu. Catnya yaitu cat deluxe berwarna putih dengan bronze mirror dengan bevel. Dan untuk kitchen, itu kriterianya tidak mudah kotor akibat cipratan air dan bahan makanan dan mudah dibersihkan. Yaitu jenis material yang digunakan adalah backsplash dengan keramik model bata. Lalu spesifikasinya itu keramik motif bata bevel 25x40 berwarna abu-abu, atau bisa juga dengan motif bata dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu untuk kamar mandi atau WC yaitu memberi suasana yang nyaman, rileks, mudah dibersihkan, dan tidak mudah terlihat jamur. Material yang digunakan yaitu homogeneous style, tekstur kasar, dengan spesifikasi ukuran 30x30 berwarna abu-abu, motif plain. Lalu untuk plafon itu pertama adalah dapur, living room, bedroom, dan workspace, yaitu kriterianya simple, clean, minimalis. Jenis material yang digunakan yaitu gypsum board tanpa profil dengan spesifikasi Alpine gypsum board 9 mm, finishing cat putih. Lalu untuk kamar mandi simple, clean, dan minimalis juga dengan gypsum board tanpa profil, yaitu dengan Alpine gypsum board 9 mm, finishing cat warna putih juga. Lalu untuk bukaannya secara umum sudah cukup baik dengan ukuran jendela yang besar dan menggunakan pintu kaca pada bagian balkonnya, sehingga memungkinkan cahaya matahari masuk dengan cukup baik. Terlebih, posisi jendela kamar menghadap ke arah timur sehingga mampu memberi sinar matahari yang baik dan cukup. Lalu terdapat beberapa komponen, kriteria, material, dan finishing. Yang pertama yaitu pintu, kriterianya kuat, tidak mudah memuai menyusut ketika terjadi perubahan musim, tidak mudah lapuk dan terkesan clean dan modern. Materialnya yaitu solid engineering dengan finishing melamine clear coat. Lalu untuk jendela itu mampu mereduksi panas berlebih dari luar, tidak membahayakan jika pecah, dan penggunaan kusen yang tidak mudah lapuk. Materialnya yaitu kaca temper dengan kusen aluminium, dengan finishing kaca dilapis dengan kaca film 30% dan sealant warna hitam. Lalu untuk elemen pengisi ruang, konsep umumnya furniture memiliki tempat penyimpanan tertutup di beberapa tempat seperti di bawah sofa dan furniture lainnya. Furniture juga harus praktis dan memiliki bentuk dan layout yang simpel sehingga mudah dijangkau alat pembersih. Lalu terdapat tabel ruang, nama furniture, material finishing, dan kriteria khusus. Yang pertama yaitu ada workspace. Furniture-nya yaitu kabinet dan meja yang dapat dilipat untuk menambah ruang lebih. Material finishing-nya kayu kamper dengan finishing duku. Kriteria khususnya terlihat simpel, praktis, dan meja bisa dilipat jika membutuhkan ruang lebih. Lalu berikutnya adalah kamar mandi dengan tempat penyimpanan tertutup seperti misalnya di bawah wastafel dengan material finishing PVC finishing duku putih. Kriteria khususnya itu mampu menyimpan bahan-bahan cuci seperti deterjen, sabun, dan lainnya. Lalu berikutnya adalah dapur, yaitu kabinet atau meja dapur built-in. Material finishingnya itu beton dilapis dengan plywood finishing duku putih, top labelnya dengan solid surface finishing clear coat. Lalu kriteria khususnya itu yang tidak mudah meninggalkan bekas kotoran jika terciprat makanan. Lalu berikutnya adalah tempat tidur atau living room. Nama furniture-nya yaitu furniture yang bisa digunakan untuk tidur pada bagian atas sebagai area privasi dan sofa pada bagian bawah untuk yang lebih publik dan disebut bunk bed. Lalu untuk material finishingnya itu kayu finish cat duku putih dengan kriteria khusus laci penyimpanan pada bagian bawah dan tangga menuju tempat tidur atasnya. Lalu untuk aksesoris interior yaitu untuk ruang tidur dan workspace terdapat lampu spotlight dengan kriteria khususnya cahaya tidak terlalu tajam sehingga tidak mengganggu. Lalu workspace dengan lampu LED strip berwarna hangat, dan dapur terdapat kulkas mini yang mampu diletakkan di dalam kabinet dapur. Lalu kamar mandi ada rain shower merek Grohe dengan pemasangan tinggi rain shower harus di atas tinggi klien supaya nyaman digunakan dan tidak mentok kepala klien. Lalu berikutnya adalah WC dengan closet eco washer
Ukurannya tidak terlalu besar supaya menghemat tempat, namun tetap nyaman digunakan. Lalu untuk living room, bagian sofa custom dengan warna kain abu-abu. Dengan kriteria khusus, tidak perlu terlalu tebal, namun tetap nyaman diduduki. Lalu untuk sistem tata kondisi, untuk pencahayaan, natural sudah cukup baik karena jendela kamar yang besar dan menghadap ke arah timur. Lalu untuk pencahayaan muatan menggunakan 4 lampu downlight LED warm white 7 watt dan 2 lampu LED warm white 5 watt. Dengan rincian 4 lampu downlight 7 watt, terdapat satu bagian di dapur, terdapat satu di bagian balkon luar, dan 2 di bagian living room. Lalu untuk 2 lampu 5 watt terletak di bagian kamar mandi. Sementara untuk area tidur terdapat satu spotlight jika kalian ingin membaca buku, dan 2 lampu spotlight pada area workspace. Lalu terdapat tambahan LED strip pada bagian atas kabinet di area workspace. Lalu untuk penghawaan sudah cukup baik karena posisi kamar terletak di lantai 17 sehingga lantai tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu panas, namun masih mendapatkan hembusan angin yang cukup baik. Lalu yang kedua adalah untuk aliran angin sendiri juga cukup baik dengan melalui pintu balkon yang dapat dibuka, dan angin juga bisa dikeluarkan salah satunya melalui pintu dan juga melalui exhaust sehingga sirkulasi terjaga dengan baik. Lalu untuk akustik interior, yaitu tidak ada penggunaan material khusus akustik yang digunakan, namun terdapat sejumlah material yang dapat berfungsi sebagai akustik interior standar. Yaitu yang pertama itu untuk penyerap suara terbuat dari material yang menyerap sebagian besar energi suara yang datang padanya seperti foam dan fabric pada sofa. Lalu yang kedua adalah untuk memantulkan suara terbuat dari material yang bersifat memantulkan sebagian besar energi suara yang datang padanya seperti misalnya gypsum board dan beton. Lalu untuk sistem keamanan menggunakan smart lock terintegrasi dengan door closer. Lalu yang kedua menggunakan door viewer. Lalu yang ketiga adalah telepon darurat dengan shortcut yang terhubung ke meja resepsionis apartemen. Lalu untuk sistem keselamatan menggunakan smoke detector, menggunakan sensor lampu otomatis, menggunakan circuit breaker, menyediakan tabung apar, dan penggunaan furniture dengan bagian sudut yang tumpul. Lalu untuk konsep estetika pengelolaan bentuk, yaitu menggunakan bentuk minimalis dan warna cerah, dan pada beberapa furniture dapat elemen garis horizontal. Lalu untuk menyembunyikan furniture pada kabinet tertutup sehingga lebih terkesan clean. Lalu berikutnya adalah bentuk beberapa furniture yang menyesuaikan dengan bentuk ruangan sehingga penggunaan ruangan lebih maksimal. Lalu yang terakhir adalah menggunakan kaca cermin di dinding untuk membuat ruangan terasa 2 kali lebih luas dengan efek pantulan cermin. Lalu untuk komposisi warna yaitu pemilihan tone warna yang mayoritas cenderung netral dan cerah. Lalu warna putih, coklat muda, dan abu-abu terang yang mendominasi pada area tidur dan living room. Lalu warna abu-abu muda dan putih dengan sedikit aksen berwarna gelap seperti hitam seperti unsur pemanis. Lalu untuk focal point atau center of interest, area workspace menjadi center of interest area apartemen ini. Mulai dari masuk, maka pengguna akan langsung melihat area workspace, ataupun ketika berada di living room, maka akan menghadap ke arah kabinet workspace. Terlebih ketika LED strip dinyalakan, maka akan langsung berpendar ke atas, sehingga menjadikan bagian kabinet workspace sebagai center of interest. Dan pada beberapa bagian lainnya juga terdapat center of interest, seperti misalnya kamar mandi atau WC. Center of interest-nya adalah area wastafel, karena terdapat kaca cermin dan lampu LED strip. Lalu bagian workspace, seperti yang sudah disebutkan, yaitu area kabinet meja kerja yang dapat dibuka dan dilipat. Lalu berikutnya adalah living room dan bed. Center of interest-nya itu bunk bed dengan sofa pada bagian bawah dan tempat tidur sebagai area privasi klien. Lalu dapur, yaitu area kabinet dapur sehingga tepat menyiapkan makanan dengan black space keramik berwarna coklat muda dengan model susun bata. Lalu untuk ritme, pengulangannya terdapat di sejumlah bagian seperti misalnya pengulangan bentuk pada bagian colokan untuk membuka kabinet ataupun bentuk penutup kabinet itu sendiri, dan juga pemasangan black space keramik motif bata pada bagian dapur. Lalu untuk transisinya yaitu pada area dapur, ketika masuk maka warna dilihat adalah cenderung cerah seperti putih dan coklat muda. Lalu semakin masuk ke dalam terdapat transisi warna yang menjadi gelap, yaitu warna abu-abu muda yang terdapat pada tirai jendela dan fabric pada sofa.
Lalu untuk kontras, pemilihan warna abu-abu cerah pada kamar mandi yang kemudian dicampur dengan kontras, yaitu dengan warna hitam sebagai pemanis, ataupun warna putih dan coklat, sehingga suasana tidak terlalu monoton dengan sedikit aksen kontras di beberapa bagiannya. Berikut adalah konsep desain dalam bentuk sketsa. Lalu berikutnya adalah gambar kerja. Yang pertama adalah gambar kerja denah existing dengan skala 1:20. Lalu berikutnya adalah denah furniture dengan skala 1:20 berwarna. Lalu berikutnya adalah denah pralantai dengan skala 1:20 dan berwarna juga. Lalu berikutnya adalah denah plafon dan titik lampu dengan keterangan legenda di sampingnya, yaitu ada downlight LED 7 watt, spotlight 3 watt, smoke detector, fire sprinkle, exhaust fan, contohnya Panasonic. Lalu berikutnya adalah denah electrical dengan skala 1:20 dengan legenda di sampingnya, yaitu ada downlight LED 7 watt berwarna putih seperti Philips, lalu spotlight LED 3 watt berwarna hangat atau warm, lalu ada smoke detector, fire sprinkle, exhaust fan, saklar tunggal, saklar seri, dan stop kontak, serta AC 1 PK. Dan berikut adalah rangkaian listriknya. Lalu berikutnya adalah gambar letak potongan dari denah tersebut. Lalu berikutnya adalah potongan A aksen dengan skala 1:20, yaitu ada top table dengan solid surface, lalu ada vinil motif kayu berwarna coklat muda, lalu ada lem lantai vinil untuk merekatkan vinil tersebut. Lalu berikutnya adalah potongan B aksen dengan skala 1:20. Yang pertama itu ada rangka holo 4x4 dengan gypsum board 9 mm cat putih. Lalu ada shower rain X grohe. Lalu ada bedroom cabinet PVC untuk menyimpan alat-alat mandi ataupun alat-alat cuci. Lalu berikutnya adalah potongan C aksen dengan skala 1:50. Yang pertama yaitu adalah tempat tidur atau bunk bed, di mana pada bagian atas adalah tempat tidur dan bagian bawahnya adalah sofa. Lalu berikutnya adalah lemari pakaian, finishing duko putih. Lalu berikutnya adalah sofa berwarna abu-abu pada bagian bawahnya. Lalu di bawahnya lagi adalah under storage dengan finishing duko putih. Lalu berikutnya adalah potongan D aksen dengan skala 1:20. Yang pertama itu adalah wallpaper dengan horizontal pattern berwarna coklat. Lalu ada cabinet storage finishing duko putih. Lalu ada backsplash keramik metro. Lalu ada kitchen cabinet berwarna putih dengan material plywood. Lalu berikut adalah gambar aksonometrinya, di mana pada bagian sebelah kiri adalah tempat tidur sebagai bunk bed dengan sofa pada bagian bawahnya. Lalu sebelahnya adalah bagian kamar mandi dengan warna abu-abu. Lalu sebelahnya lagi adalah kabinet kitchen dengan top table solid surface dengan dinding berwarna putih atau abu-abu muda. Lalu sebelahnya lagi adalah kabinet untuk area workspace dengan wallpaper pattern horizontal. Berikut adalah perspektifnya. Yang pertama dari sisi kiri atas itu perspektif area workspace. Lalu sebelahnya pada bagian kanan yaitu area workspace dan area kitchen cabinet. Lalu pada bagian kiri bawah yaitu bunk bed sofa, di mana bunk bed terdapat tempat tidur pada bagian atasnya dan sofa pada bagian bawahnya, serta tempat penyimpanan dalam bentuk di bawah sofa atau dalam tangga ini. Lalu sebelahnya lagi adalah area kamar mandi dengan kabinet di sebelah kaca dan juga kabinet di bawah wastafel. Lalu terdapat shower rain dengan closet eco washer. Berikut adalah daftar furniture-nya, yaitu yang pertama adalah bunk bed sofa.
Lalu berikutnya adalah tangga dengan under storage. Lalu berikutnya adalah kabinet workspace. Lalu berikutnya adalah lemari pakaian. Dan juga ada kabinet dapur, kabinet wastafel kamar mandi, side storage, coffee table, mini storage dengan kaca. Lalu untuk daftar furniture yang sudah jadinya, yaitu yang pertama yaitu mesin cuci, kloset duduk, kitchen sink, kulkas mini, shower end, kursi kerja. Lalu berikut adalah detail dan perspektif furniture, yaitu saya mengambil dua, yaitu yang pertama adalah meja kabinet wastafel. Yang pertama adalah tambak atas, kemudian ada gambar tambak depan, tambak samping, dan gambar potongannya. Lalu ada gambar detail pada bagian sampingnya ini. Dan pada bagian kanan bawah adalah bentuk perspektifnya. Lalu yang kedua adalah furniture, yaitu kitchen set atau kabinet kitchen set. Yaitu yang pertama adalah tambak atas, tambak depan, tambak samping, potongan A, dan detail. Berikut adalah perspektif furniture kitchen setnya. Lalu untuk detail konstruksinya, itu yang pertama adalah kusen pintu, yaitu engsel dengan pintu kupu-kupu. Lalu ini adalah pas batu bata. Lalu berikutnya adalah plester semen. Lalu ini adalah kusen pintu kayu. Dan untuk daun pintunya sendiri menggunakan solid engineering dengan finishing melamin. Lalu untuk plafon gypsum, yang pertama itu adalah besi hollow 4x2. Lalu untuk besi panjangnya itu besi hollow 4x4. Lalu untuk penangannya itu adalah rod hanger. Lalu pada bawahnya adalah gypsum board 9 mm dengan finishing cat putih. Lalu ini adalah plester semen dengan pas batu bata. Lalu untuk material dan color scheme-nya yaitu warna dasarnya sendiri yaitu white cotton. Seperti misalnya contohnya adalah Dulux. Itu karena luas, terang, clean, dan modern minimalis. Lalu terdapat ID strip pada bagian bawahnya berwarna hangat. Lalu untuk sofa berwarna abu-abu karena tidak mudah kotor dan mudah dibersihkan. Lalu plywood pada under storage, pada bagian tangga dan juga pada bagian bawah sofa. Lalu bronze mirror pada bagian dinding sebelah kiri ini memberi kesan luas, menambah unsur mewah, dan menambah estetika ruangan. Lalu untuk lemari pakaian ini berbahankan plywood dengan finishing duku putih. Lalu untuk tempat tidurnya ini menggunakan kayu marbau, finishing natural wax. Lalu untuk lantai ini finishing oak, lantai vinil dengan warna oak. Lalu untuk sampel material color scheme, yaitu yang pertama adalah Dulux Cadillac warna white cotton. Lalu ada Philips LED strip warm white. Lalu untuk vinil menggunakan taco motif oak wood. Lalu untuk sofa menggunakan fabric sofa berwarna abu-abu. Lalu untuk furniture menggunakan cat duko warna putih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.